Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Siap. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak harap untuk ruangan kelas kita tidak ada sampah ya. Untuk anak-anak mungkin bisa cek di bagian bawah mejanya atau kursinya mungkin ada sampah. Sudah bersih Pak. Nah, sudah bersih. Nah, untuk itu Bapak juga meminta untuk kalian menyiapkan alat tulis ya. Baik Pak. Di mana nanti kita memerlukan untuk mencatat materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, karena kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu Bapak lihat ada beberapa kursi yang kosong ya. Mungkin ada teman-teman kalian yang tidak masuk ya pada pagi hari ini. Iya Pak. Kebanyakan tidak masuk Pak, izin sakit. Oh, nah, kita doakan semoga teman-teman kalian bisa mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya Pak. Nah, kita akan mulai saja di materi kita pada pagi hari ini tentang interaksi sosial. Nah, apakah kalian tahu apa itu interaksi sosial? Tidak tahu ya. Nah, interaksi sosial itu ialah manusia disebut makhluk sosial karena manusia memiliki gregariousness, yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, antara orang perorangan dan kelompok. Nah, untuk contohnya seperti ini. Mungkin ada yang tahu ini contoh interaksi antara apa? Guru dan murid. Nah, ya benar, ini antara orang, individu dengan kelompok. Ya seperti kita di kelas sekarang ya, itu interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, itu contohnya. Nah, untuk contoh antara Nah, ini ada yang tahu? Ini interaksi antara apa? Kelompok dan kelompok. Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Andi. Nah, benar sekali, ini antara interaksi antara kelompok dengan kelompok. Yang dimana ini ada yang tahu ini pertandingan apa? Bisa Pak. Ini pertandingan baseball ya. Dan juga bisa ada pertandingan sepak bola. Itu juga contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, yang selanjutnya adalah contoh interaksi. Nah, ini ada yang tahu contoh interaksi antara apa? Boleh, benar, bisa. Ini contoh interaksi antara individu dengan individu, lebih tepatnya. Nah, proses interaksi sosial terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan syarat interaksi sosial. Nah, ada yang tahu apa itu syarat interaksi sosial? Tidak tahu ya? Tidak tahu Pak. Syarat interaksi sosial itu ialah kontak sosial, seperti kita bersalaman tangan, berpelukan, mungkin itu contoh interaksi sosial, dan berkomunikasi. Nah, untuk itu sebelum Bapak akan menampilkan video, Bapak akan membagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dari setiap kelompok Bapak harap bisa melihat video yang Bapak kirim, dan di video ini Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini. Dimohon untuk kelompok bisa
memahami video ini dengan seksama ya. Ya nggak apa-apa sekali. Manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau anggota kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara bersama dan seterusnya untuk mencapai tujuan. Hilang. Yang keras. Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, perhatikan gambar berikut. Gambar 1 terlihat dua siswa saling bersama. Benerin dulu dah. Benerin. Itu gambar Ikat dan benerin. Gambar kedua, ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Ini termasuk hubungan antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar 3, ada beberapa siswa yang sedang bersama dengan beberapa guru. Ini termasuk hubungan antara kelompok dengan kelompok. Dari gambar dapat disimpulkan interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi disebabkan secara timbal balik dalam kelompok. Artinya, kedua belah pihak harus saling bersabar. Jika yang satu bertanya, maka dia bersabar. Jika kita bertuan, dia benar. Jika dia yang bermain, dia bermain. Berasa interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi di manusia. Saat terjadi interaksi sosial, itu adanya interaksi sosial dan adanya komunikasi. Jadi, tanpa ada sebagai interaksi sosial, apabila memiliki diri sebagai berikut. 1. Jumlah latihan. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya, seorang anak perempuan diberikan pasangan karena menjadinya pada saat masa dahulu. B. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan pikiran. Misalnya, seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien tersebut akan mengikuti saran tersebut tanpa bertanya. C. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mendolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya, pada saat ada tanggal kita juga merasakan kesedihannya bahkan ikut membantunya. Sekian penjelasan singkat tentang pengertian syarat dan ciri-ciri interaksi sosial. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin dari kalian sudah melihat ya apa itu interaksi sosial. Nah, Bapak minta dari kelompok untuk perwakilan saja ya maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok 1. Dengan pertanyaan kelompok 1 ya. Berdasarkan proses berlangsungnya interaksi, interaksi sosial dibedakan menjadi 2. Itu apa saja? Mungkin kelompok 1 bisa untuk mencari jawabannya ya. Nah, yang untuk kelompok 2, berlangsungnya interaksi sosial didasarkan pada
beberapa faktor. Itu apa saja? Itu kalau nggak salah dari video tadi ada 4 faktor ya. Nah, Bapak berikan waktu kurang lebih 2 menit ya untuk mencari jawaban. Saya silakan untuk masing-masing kelompok untuk saling berdiskusi mencari jawaban dari video yang kita buka tadi terkait jawaban yang saya berikan. Baik, waktunya sudah selesai. Mungkin dari kelompok 1 ya, silakan Mas Andi untuk menjawab. Nah, dari jawaban Mas Andi sudah benar ya. Kontak sosial itu dibedakan menjadi 2, yaitu kontak sosial langsung yaitu primer dan kontak sosial tidak langsung yaitu sekunder. Tepuk tangan untuk Mas Andi. Mungkin dari kelompok 2 sudah menemukan jawaban. Silakan. Mas Samsul, perwakilan dari kelompok 1. Baik, terima kasih kepada Samsul yang menjadi perwakilan kelompok 2. Kita beri aplaus. Nah, dari pertanyaan teman-teman kalian, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya mengenai berdasarkan proses berlangsungnya interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu kontak sosial langsung primer dan kontak sosial tidak langsung sekunder. Nah, yang dimaksud dengan kontak langsung primer itu ialah bertatap muka. Contohnya itu kita berjabat tangan dan berbicara langsung kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, untuk kontak sosial tidak langsung itu melalui perantara ya. Contohnya itu seperti telepon, SMS, dengan surat, WA dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kontak sosial tidak langsung. Nah, berdasarkan interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, yaitu banyak sekali faktor imitasi. Nah, yang dimaksud dengan faktor imitasi itu ialah proses mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya seorang remaja yang meniru gaya penyanyi terkenal, bahkan itu biasa kita temui ya mungkin di teman-teman kita atau saudara-saudara kita, itu sering terjadi kita melihat hal yang seperti itu. Nah, yang kedua itu faktor sugesti. Faktor sugesti itu ialah pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya itu seseorang anak yang didorong untuk meningkatkan nilai mata pelajaran. Nah, contoh lainnya itu ialah seorang
dokter ya untuk menyuruh kita meminum obat sekian hari per obat gitu. Misalkan 2 kali 1 atau 3 kali 1, itu juga dimaksud dengan faktor sugesti. Nah, yang ketiga itu faktor identifikasi. Nah, faktor identifikasi itu cenderungnya atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, misalkan ada anak yang ingin menjadi pemain bola gitu. Nah, seorang anak ini dengan cara dia berpakaian, mungkin cara dia bermain bola itu selalu mengikuti idola yang dia sukai. Nah, itu contoh dari faktor identifikasi. Nah, faktor simpati. Faktor simpati ini ialah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Contohnya itu ialah ketika mungkin tetangga kita sedang berduka gitu ya. Ya, jadi kita sebagai tetangga yang berdekatan itu mungkin merasakan juga hal yang kesedihan atau hal-hal yang mungkin membuat kita sedih itu, jadi kita ikut terbawa sedih. Nah, baik anak-anak, mungkin itu saja pembahasan materi kita tentang interaksi sosial pada pagi hari ini. Bapak harap pembelajaran kita pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, mungkin Bapak juga, untuk bisa berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin bisa menjadi lebih baik. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.